والمؤمنين أن الله كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرحمون بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى عبد الله بن علوي الهداد وحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمنا وسلف الصالح وقطب الزمان بسير النبي وبآل النبي وبسير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya man makalidul umur kulluhu biyadihi wa ilayhi yurja'ul umur kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna min ladunka ilma waftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa ahlana wa auladana wa ahbabana min ibadikas salihin wa min ahlil ilmi wal hikmati wal hadis wal qur'anil karim mubarakin mahmudin bidalain waj'alna qurrata 'ain li sayyidil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya fattahu ya alim amin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan diterangi hati kita dengan cahaya-cahaya ilahi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Bab yang ketiga, minat dalilil naqli liwujudihi ta'ala. Di antara dalil naqli, itu dalil yang berdasarkan daripada Al-Quran dan Al-Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil naqli wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepaling baik dalil adalah dalil naqli,
Jadi sepaling baik dalil, terutama di dalam bidang yang kita ma'rifatullah, adalah dalil naqli yang diambil daripada dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Karena tidak ada orang yang bisa mendustakan Al-Quran. Al-Quran adalah Al-Haq. Siapapun yang menelitinya dengan akal kejernihan, kalau diteliti, dicari-cari, maka kebenaran Al-Quran itu benar adanya. Apa yang disampaikan Al-Quran itu pasti akan diterima oleh akal bagi mereka yang memikirkannya. Nyata, karena Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara dalil akli tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Dan ayat di kita seterusnya kita arti dalam terjemahannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mengapa di ayat ini sebelum Allah memperkenalkan dirinya menyuruh dulu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah? Karena ilmu ma'rifat maupun ilmu yang lainnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ilmu ma'rifatullah, maka harus dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji ilmunya, namun harus tetap dengan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan akhirnya kita bisa memahami akan kandungan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qurannya. Karena ketakwaan akhirnya akan tersingkap segala hijab dinding-dinding yang bisa mendidik kita daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaka bahasa kita ada di dalam hadis Fawaidul Mukhtar itu disebutkan, yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal. Syekh Ma'ruf Bajamal, beliau ini adalah seorang syekh yang kita membidangi lebih-lebih lagi ilmu kebatinan, sehingga beliau tidak akan mengajar kepada muridnya tentang hal kebatinan kecuali beliau menganjurkan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena biasa kita datang harus ini guru, kami hendak belajar ilmu ma'rifat atau ilmu tentang hati, maka beliau akan menerima sebelumnya beliau akan suruh bertakwa kepada Allah. Umpamanya di sini, umpamanya
jika melazimi sembahyang 5 waktu benar-benar selalu di dalam awal waktu dan berjamaah. Engkau melazimi umpamanya di sini istighfar setiap hari 10.000. Engkau lazimi dahulu bersalawat 10.000. Sekian bulan, ada yang bertahun-tahun hanya sibuk ajarkan ilmu kebajikan. Ada sembarangan, ada sembarangannya. Memang apa? Karena di ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan awali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kau yang langsung amun langsung dianuakan, cakap bahasa asalnya sia-sia aja. Bisa kita disampaikan lagi ada paham, atau disampaikan lagi ada masuk. Namakan apa? Dalam bidang kita kebatinan, mereka orang salafus saleh mengawali sesuai dengan firman Allah Ta'ala untuk bertakwa kepada Allah. Sini baca ini sekian bulan, ajarnya kita ajar akan beliau ajari tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar setiap Jumatnya sang khatib berwasiat, punya si khatib ini, bertakwalah kepada Allah ya Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna takwa itu? Apa makna takwa? Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan tentang makna takwa itu. Ujar sedih, takwa itu haruna, haruna, haruna. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwa itu, hai para sahabatku, wahai para umatku, haruna, haruna, haruna. 3 kali beliau mengulanginya. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Nah, sehingga makna takwa tadi, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan takwa itu ada di dalam hati, maka para ulama-ulama pun berbeda-beda di dalam mengartikan makna takwa itu ada di dalam hati. Ada makna di dalam hati. Yang pertama, pernah suatu hari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, berbincang-bincang dengan sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, seorang ahli Quran, seorang yang fasih luar biasa, bacaannya nyaman di dalam. Jangan guys, kita beberapa bacaan sedikit asik tuh. Ada kala saat pada haji ayatnya panjang, tapi kita terbawa dengan keasikannya tadi. Nah, jadi apa? Bahwasanya Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa makna takwa itu? Apa arti takwa? Maka kata Ubay bin Ka'ab, makna takwa itu adalah bisa kita direalisasikan di dalam kehidupan, yaitu berjalannya engkau di suatu jalan yang mana jalan itu penuh dengan duri-duri atau penuh dengan nyekatan, kaca-kaca pemancing. Nah, itu mana takwa. Maka Sayyidina Umar terdiam. Kemudian berucap, oh, kalau begitu aku akan menjalaninya. Kalau jalan
makna takwa itu adalah banyak durinya, banyak pepacinya, maka aku akan menjalaninya. Maka kata mereka, aku akan mengisinya. Iya. Artinya bahwasanya Sayyidina Umar akan menjalani suatu jalan yang lebih senang dengan banyak kita rintangan-rintangan, namun beliau berhati-hati di dalam menjalaninya. Dari sejak itulah Sayyidina Umar di dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya penuh dengan kehati-hatian, berbicara tidak banyak lagi kecuali dengan menolong. Ini bicaraku, apakah bicara yang diridhai Allah, dicintai Allah, apakah tidak? Maka beliau tidak akan berbicara sebelum berhati-hati dengan menolong, apakah ini dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, ini mana takwa? Nah, ini sudah ada timbulnya pohon makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam berkata-kata banyak dia Sayyidina Umar bila berkata-kata berpikir yang bakal aku ucapkan ini apakah perkataan yang bisa mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita banyak pikir terus apa kalimat apa masalah kehidupan kalau hanya minyak bawa pulang yang apa. Jadi Sayyidina Umar itu apa kejadian-kejadian lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak kita berzikir, diamnya itu berzikir. Lain kita diamnya makanya Allah, makanya dia coba diamnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan tingkah lakunya pun beliau renungkan apakah yang aku lakukan ini akan mendapatkan redha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini segalanya udah, segala bentuk perkataan, perbuatannya semua disaring apakah itu bisa mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah makrifat kita mulai. Kan orang sudah kenal itu akhirnya ada mulai tumbuh benih, ada rasa cinta. Kalau sudah ada cinta, kayak apa yang kita cintanya akan cinta. Nah, dicari orang yang Anda kita cintai agar mendapat cintanya, maka cintai dia akan balas dengan kecintaannya. Dengan dasar kias, udhkuruni adhkurkum, ya Allah sebut aku sebut kamu. Berarti kalau kita redha, Allah akan redha. Berarti kalau kita cinta, berusaha mencintainya, Allah akan membalas cinta kita. Ini dasar orang makrifat tadi. Sehingga dapat pertakwaan di dalam hati. Sehingga sudah kita dengan ada dasar ketakwaan tadi, dimulailah dengan sifat kewaraannya di dalam kehidupannya, baik perkataannya, perbuatannya, ataupun sesuatu yang lainnya. Mereka akan bersifat penuh dengan kewaraan. Disitulah akan didapat ilmu makrifat yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ada pula yang mengartikan at-taqwa itu kata baginda Rasul ada di dalam hati. Artinya yaitu hati ini harus dijaga, jangan sampai dikotori, jangan sampai sakit, jangan sampai dikotori itu dengan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu. Kalau orang yang bermaksiat sangat sulitlah untuk mendapatkan cahaya makrifat kepada Allah. Walaupun kajiannya kita macam-macam ilmu makrifat kitabnya, ada kitab sifat 20, ada lagi sifat 100 umpamanya.
Tapi hari makrifat umpat lalu aja, umpat lalu. Nah jadi apa? Mereka mengartikan kata baginda Rasul SAW, takwa itu ada di dalam hati, maka hati dijaga jangan sampai dikotori dengan perbuatan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan menjaga hati mereka jangan sampai sakit. Maka penyakit yang paling berat yang bisa menyebabkan hati seseorang sakit adalah hukum dunia, cinta kepada dunia. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, hukum dunia rasul kulli khati'ati. Cinta kepada dunia itu yang kita rasul kulli khati'ah, kepalanya atau yang kita pimpinannya setiap daripada kesalahan-kesalahan. Dengan cinta dunia bertambah datang penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga hati itu akan menjadi sakit bahkan mati. Maka sungguh jauh untuk bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar hati itu kita agar sembuh daripada penyakit-penyakit? Salah satunya dengan ilmu dan mengamalkannya. Salah satunya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir akan sembuh kita penyakit hati. Dengan zikir akan menjadi terang hati. Disitulah ada peluang besar bisa merasakan lezatnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya yaitu memikirkan, hendaknya kita bahwasanya memenuhi diri maka dalam legat apa yang bisa dipersiapkan liwati di hari esoknya, yaitu akhiratnya. Nah, ayat ini memberikan suatu pelajaran untuk bisa menghilangkan penyakit hati yaitu cinta dunia. Tiada lain, sering-sering memikirkan tentang akhirat, sering-sering memikirkan tentang akhirat. Maka diperlukanlah akal ini selalu merenung, memikirkan tentang akhirat. Yang bahasa kita contohnya, kawanan matian juga, bahkan digerak saja kita yang seangkatan. Nah, situ sudah jadi ingat awan akhirat. Atau kita bahwasanya ingat dengan akhirat dengan sesuatu yang disampaikan daripada Al-Quran, Al-Hadis yang menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri pasti mati. Disitulah akhirnya mulai mudah kecintaan kepada dunia yang bisa menghalangi, menghijab, bisa merasakan nikmatnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari itu nikmat makrifat, bukan sekedar makrifat, bukan sekedar kita makrifat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah diri itu mempersiapkan untuk akhiratnya, memikirkan lebih banyak untuk akhiratnya. Nah makanya ujur guru kita di ilmu makrifat itu bagusnya untuk kalangan tua, untuk kalangan tua. Kenapa? Nah, karena orang kalangan tua ini disitulah kita bisa budur-budur untuk kita
lebih memikirkan akhirat dibanding dunia. Apanya mudah-mudahan yang alih tidak jadi. Alih tidak jadi. Kenapa alihnya? Matanya nih, mata kepalanya nih masih kita tajam, masih tajam. Makanya disebutkan di dalam suatu renungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya luar biasa. Sengaja orang tua itu dibikin matanya kabur. Jadi kan semakin tua itu semakin kabur mata. Ada semakin tua semakin tajam. Kalau ketajam pulang paling ada alami lagi baru berhasil. Paling sudah kita desitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu semakin tua semakin kabur pandangan matanya. Dulu pandangan yang jauh masih jelas. Dulu di kita huruf merapi, wah ini bergoyang, melihat tulisan bergoyang. Ada apa? Tidak begitu sembarangan desitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tua, semakin kabur pandangan tiada lain. Allah itu mengajarkan agar kita merenung, waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, agar kita berpikir sehingga keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaburkan pandangan manusia yang sudah memasuki usia tuanya itu tiada lain. Allah ingin mencerahkan mata batinnya, mata hatinya agar melihat akhiratnya. Kenapa mata ini tajam? Masih warna ini masih nampak hitam, kuning, abang, biru, pelangi. Otomatis pasti mengganggu pikiran. Apalagi dunia ini berwarna-warni, sehingga dikatakan dunia itu hijau, selalu menggoda, selalu kita membuat kepingin kita dunia. Masya Allah, Allah ingin di akhir tua kita itu agar kita itu mulai memikirkan akhiratnya, maka dikabulkannya. Sehingga apa yang ada kadang-kadang gitu, salah berputih atau salah kehilangan. Kadang-kadang salah kehilangan, pinatu lagi udah. Siapa yuk di situ aja. Nah, ada pinatu lagi. Jadi warna-warna ini ada hilang aja lagi. Jadi kadang lagi pikiran jadi kita lihat, sehingga lebih mudah untuk mengingat akhiratnya, mengingat kematiannya. Ini sudah terdesit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sangat lucu ada di hari tua masih banyak keinginan-keinginannya, padahal matanya dikabulkan bukan. Nah, jadi untung mata kabul deh, untung. Pada kalau lagi yang mereka bening-bening, kalau lagi udah dahulu nggak tahu nyaman ini macam-macam bisa udah. Maka Allah kabulkan dia dari Allah menginginkan orang beriman itu mengambil iktibar pikiranku. Allah kabulkan agar aku lebih fokus. Wal akhiratu khairul minal ula. Akhirat itu lebih baik, khair minal ula, lebih baik daripada dunia. Maka saat ini pilihlah akhirat, tinggalkan dunia. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, sehingga disitulah kita mulai sudah bujur ujar Al-Quran, setiap diri pasti mati. Maka persiapkan bagaimana kematian itu menjadi kematian waktu yang terindah, harus dipersiapkan. Pada mau yang tadi dipersiapkan, kalau barang lagi udah pasrah, ada kalau dipasrah pasrah, harus ada diinginkan, diusahakan, minta kepada Allah, wafid lana bi ahsan kitab, ya Allah wafatkan kami yaitu bi ahsan kitab, paling baik wafat ya Allah, yaitu mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dipersiapkan. Dengan apa? Baginda Rasulullah SAW maka menyampaikan, man qala la ilaha illallah man qala fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kala umurnya la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Nah, sehingga para masyayikh thariqah mereka itu mengajarkan bagaimana agar kita itu bisa wafat meninggal dunia dalam keindahan. Kayak apa wafat itu supaya indah? Orang melihat saja, wah nyamannya mati. Meninggal kayak orang guring aja. Jadi kita garap lehernya aja kita lihat indah ya. Jangan sampai yang meninggal dunia kayak ayam disembelih. Jangan. Orang beriman itu mestinya wafatnya adalah keindahan. Mengapa? Karena dia wafat didasari kecintaan dan kerinduan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka para masyayikh yang kita thariqah itu mereka memberikan cara. Itu cara bagaimana meninggal dunia itu indah. Ya, salah satunya meninggal dalam zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama umpamanya baca la ilaha illallah, ada setiap harinya, ada setiap hari ada baca la ilaha illallah sambil di dalam hati, ya Allah matikan aku atas la ilaha illallah. Makanya biasanya orang suka la ilaha illallah kalimatu haqqin nahya wa alaiha namut wa biha nabasri insyaallah minal aminin. Itu kalimat-kalimat yang sering dibaca setelah mengucap la ilaha illallah. Ya Allah, hidupkan kami atas dasar la ilaha illallah, selalu sedang mengucap la ilaha illallah, dan matikan kami pun atas kalimat la ilaha illallah, dan bangkit kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ada apa di kita kalimat dua ini? Karena amun kita raja zikirnya kita dengan zikir itu ada peluang di akhir hayat itu yang diucap. Mengapa? Di hari berasal kita berbahas, di hari tatkala kita itu dibangkit menginginkan yaitu la ilaha illallah, karena orang yang mati harus berzikir pasti ruhnya akan berzikir pula. Maka apabila ruh setelah dibangkit itu berzikir, di situlah si hamba akan dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau meninggal dalam keadaan lupa, tidak berzikir kepada Allah, nanti tatkala dibangkit pun dia lupa. Apabila lupa, ya ayat sini, wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum. Jangan kalian itu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah maka dilupakan oleh Allah. Sudah dibangkit kalian orang akan dilupakan. Sebagaimana dia melupakan kami kata Allah, maka kami pun akan melupakannya. Nah, baiknya kamu sudah berzikir, maka tak akan dibangkit, dikubur terus menerus, rohnya akan berzikir, maka akan diingat, dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus cari, ini yang harus kita minta. Bagaimana kita menjadi ahli la ilaha illallah, tak kalah hidup senangnya mulinya mengucap zikrullah, wafatnya mengucap zikrullah, setelah dibangkit pun tetap yang disebut dicari, dicinta dan dirindui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya hikmah tadi Allah kabulkan sudah dulu waktu macam-macam andaman waktu ini satu juga
pandanganku, aku beribadah, aku melakukan apapun mencari cinta dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkat tinggi. Jadi dia bila beramal beribadah jangan lagi mengharap dunia. Kalau baca Al-Quran, pokoknya baca Yasin di pagi hari, yang mana hujan Nabi siapa baca Yasin di pagi hari, urusannya akan dimudahkan. Jadi baca Yasin dengan mudah urusan. Sudah yang akan turun urusan lagi. Udah baca Yasin mengharap mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagawi mengharap dapat cinta Allah dan redha Allah, itu hati udah. Jangan kita dapat upah itu didahulukan di dunia, kita di akhirat saja. Akhirnya kalau kita mengharap cinta dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan besar bonus-bonus yang tidak diduga akan didapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah jalan Nabi, siapa yang mengucap di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucap akhir kalimatnya la ilaha masuk surga. Jadi maksudnya kemudian masuk surga itu ujian para ulama masih ada. Yang lebih baik apa? Aku mengucap la ilaha illallah, mudahan mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karena kita laki-laki ini kalah sama perempuan. Kalahnya di mana? Di bidang yang kita surganya kalah. Kalau kita lelaki ya, surga itu sesuai amal-amal. Orang yang puasa awal masuk surga yang namanya surga ar-rayyan. Jadi bukan ada orang puasa ada bukan kalau ini khusus orang berpuasa. Nah lain dinian, nanti kita kekalahan diniannya. Makanya ada surah Al-Quran, surah An-Nisa, ada surah Al-Rijal. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan surah dinian, karena dinian ini mulia. Mengapa mulia? Kekalahan kita dengan perempuan yang tidak bisa kita mengimbanginya. Dinian itu apabila dia bakti kepada Allah, kepada kita suaminya, walaupun cuma seperti fardu, tapi bakti apa balasannya? Ujar Allah silahkan masuk surga apapun itu yang kau hadami. Kan ada dia. Jadi semua pintu mau dimasukinya. Ada kita lagi yang Allah. Nah maka kias itu oleh para tarekat ternyata kita bisa pula seperti perempuan bagi-bagi. Kalau kita mengharap cinta dan redha Allah, mungkin kata mereka di akhirat pun, wahai hambaku yang mana engkau aku cintai, silahkan ke mana sampai ke mana pas ini karena sudah dapat cinta, silahkan ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kita belajar tidak lagi mengharap upah itu di dunia, namun kita mengharapkan upah di akhirat, bukan upah surga lagi, namun cinta dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita ubah sedikit, sehingga kalau itu lebih tinggi tingkatan keikhlasan kepada Allah di dalam beramal beribadah tadi. Sembahyang sudah mengharap ridha cinta Allah, bersedekah mengharap cinta ridhanya Allah, supaya di sana nanti mendapat cintanya Allah. Sudah cinta ada apa lagi? Udah kita aja anak kita intinya berminta-minta, karena kita cinta dan kita harus wajib berkorban. Begitu pula para orang-orang yang makrifat kepada Allah, maka setiap mereka berkata, bertutur kata, melakukan sesuatu, mereka mengharapkan mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang itu bisa disampaikan dulu, nanti kita sambung yaitu ayat berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, menyembuhkan penyakit-penyakit
kita, dan mudah-mudahan Allah berikan pohon makrifat kepadanya, pohon yang bisa selalu membesar sehingga kita merasakan lezatnya makrifat kepada Allah di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kita mendapatkan ciptanya dan ridhonya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadhihi bil qabul isi Nabi wa bi alihi wa bi sayyidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqina. Allahumma arzuqna kamalan mutaba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa waj'alna qurrata a'yun li sayyidil anbiya wal mursalin